Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa barik wasallim ajma'in amma ba'du. Baik para pemirsa dan pendengar dari Rumaiso TV dan juga Radio DS, kembali lagi bersama kami di program live kajian bersama Ustadz Muhammad Abdul Twasikal, yang mana di kesempatan siang menjelang sore hari ini kembali kita akan membahas tentang pembahasan dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi, yang mana di kesempatan siang menjelang sore hari ini akan membawakan tema berbagai nama mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para pendengar dan juga pemirsa dari Rumaiso TV dan juga Radio DS, bila mana nanti di setelah pembahasan ada para pemirsa ataupun pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz Muhammad Abdul Twasikal, bisa menyampaikan pertanyaan lewat nomor interaktif di 081228185131, 081228185131. Dan baiklah para pendengar dan pemirsa dari Rumaiso TV dan juga Radio DS, berhubung Ustadz sudah berada di studio dari Radio DS, langsung saja kami hadirkan untuk Anda live kajian bersama Ustadz Muhammad Abdul Twasikal dengan pembahasan kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi. Dan kepada para pemirsa dan pendengar dari Rumaiso TV dan juga Radio DS, kami ucapkan selamat menyaksikan, dan kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Segala puji kita panjatkan pada Allah, pemberi segala macam nikmat dan yang memberikan kita rahmat serta memberikan ampunan bagi setiap hamba yang mau bertobat dan kembali pada Allah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi akhir zaman, penutup setiap Nabi, yaitu Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita masih mengenal Nabi SAW lebih dalam dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi. Kita telah melihat beberapa nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibahas oleh Imam Tirmizi pada bab ke-51, di mana disebutkan ada nama beliau Muhammad itu sendiri, kemudian Ahmad, ya, Ahmad yaitu yang paling gemar memuji Allah, terus Al-Mahi yaitu yang menghapus kekufuran, kemudian Al-Hashir di mana manusia itu dikumpulkan ala qadamihi, ya, di atas kodamnya, telapak kakinya. Maksudnya Nabi SAW itu dikatakan semua akan berkumpul, ya, di padang mahsyar, dikumpulkan, ya, dengan istilah di sini al-hashir. Nabi SAW itu al-hashir itu mengumpulkan manusia itu dikumpulkan, ya, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ada lagi al-aqib, yaitu Nabi SAW itu sebagai penutup, tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Baik, kita bahas hadis 367. Silakan dibaca. Hadis 367. Muhammad bin Thariq Al-Kufi bercerita kepada kami. Ia berkata, Abu Bakar bin Abbas bercerita kepada kami. Dari Asim, dari Abu Wa'il, dari Hudzaifah. Dari Abu Bakar bin Ayyas. Abu Bakar bin Ayyas bercerita kepada kami. Dari Asim, dari Abu Wa'il, dari Hudzaifah, ia berkata, aku bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sebagian jalan-jalan Madinah. Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku adalah Muhammad, Ahmad, Nabi Rahmat, Nabi Taubat, Al-Mukaffa, Al-Hashir, dan Nabi Al-Malahim. Ya, terus hadis 368. Hadis 368. Ishaq bin Mansur bercerita kepada kami. Ia berkata, An-Nadr bin Shumail bercerita kepada kami. Ia berkata, Hamad bin Salamah memberitahu kami. Dari Ashim, dari Zir, dari Hudziyafah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Hudzaifah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan redaksi yang semakna.
Demikianlah kata Hamad bin Salamah dari Ashim, dari Zir, dari Hudzaifah. Ya, Hudzaifah. Terus. Hadis ini memiliki kandungan makna yang sama dengan hadis sebelumnya. Ya, karena di dalam hadis ini juga disebut nama beliau Muhammad, juga Ahmad yang sudah kita sebut sebelumnya. Jadi Nabi SAW itu dinamakan dengan Muhammad. Karena Nabi SAW itu mahmudan fid dunya wal akhirah. Beliau itu yang dipuji di dunia dan di akhirat. Ya. Kalau dinamakan Ahmad karena Ahmadun nas lillah wa a'zamuhum sana'an lillahi jalla wa ala. Karena Nabi kita Muhammad SAW itu yang paling gemar memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus sekarang kita lihat nama nabi yang lainnya, Nabi Rahmah, Nabi Toba, Al-Muqaffa. Ya, dibaca. Di dalamnya ada beberapa tambahan. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rahmat. Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi alam semesta. Rahmat itu hanya akan ada ketika mengikuti beliau. Rahmat itu ada ketika mengikuti beliau. Terus. Sabdanya, Nabi Taubat. Beliau sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mengajak manusia agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya, sehingga beliau adalah imam orang-orang yang bertaubat. Jadi Nabi SAW itu Nabi Taubah, diutus lidakwatin nas ila taubah. Nabi SAW itu diutus untuk mendakwai manusia untuk bertobat kepada Allah. Wal inabah, dan kembali kepada Allah. Fakana SAW imamut tawabin, karena Nabi SAW itu imamnya, pemimpinnya orang-orang yang bertaubat. Terus. Al-Muqaffa atau Al-Muqaffi. Al-Muqaffa bisa juga disebut dengan Al-Muqaffi. Ya. Boleh dalam bentuk isim fa'il. Boleh dalam bentuk isim fa'il, ya, terus. Al-Muqaffi. Sehingga maknanya adalah yang menutup para nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menutupi para nabi, yang menutup para nabi. Ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang telah Allah beri petunjuk, maka ikutilah petunjuk mereka. Quran surat Al-An'am ayat 90. Ya, ulaika alladzi hadallahu fabihudahu muqtadi. Mereka ini adalah orang-orang yang Allah beri petunjuk, ya, dengan petunjuk dari mereka iktadi, itu diikuti. Terus. Para nabi alaihissalam. Coba dibaca ulang arti ayatnya tadi. Ya. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah beri petunjuk, maka ikutilah petunjuk mereka. Nah, maka ikutilah petunjuk mereka. Al-An'am ayat 90. Terus. Para nabi alaihissalam adalah anak-anak Allat. Ya. Satu ayah beda ibu. Ya, terus. Akidah mereka sama, tetapi syariat mereka berbeda. Abnau Allat. Satu ayah beda ibu. Akidatuhum wahida. Akidah mereka itu satu dan syariat mereka itu berbeda. Maksudnya tadi Abnau Allat yaitu akidah mereka itu satu namun syariat itu berbeda-beda. Terus. Boleh juga sebagai isim maf'ul, ya, al-muqaffa. Tadi dibaca al-muqaffi, isim fa'il. Bisa juga dibaca al-muqaffa, isim maf'ul. Ya, terus. Sehingga maknanya adalah orang yang dijadikan penutup para nabi. Orang yang dijadikan penutup para nabi. Lalu? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Qaffayna ala atharihim birusulina. Baca artinya. Kemudian kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul kami. Quran surat Al-Hadid ayat 27. Ya, terus. Sedangkan makna dari kedua lafaz di atas adalah Nabi Al-Malahim. Al-Malahim adalah bentuk jamak dari malhamah yang artinya perang. Perang disebut malhamah karena daging-daging dan jasad-jasad saling berpadu dan bertemu. Masing-masing sama-sama terkena sabetan dan tusukan. Ya, karena lahim itu artinya daging. Di sini malahim. Ya, karena daging-daging saat bertemu saat perang tadi. Terus. Peringatan. Seorang muslim dalam masalah ini harus berhati-hati jangan sampai ikut-ikutan kepada ahli gulu, overdosis, yang suka menambah-nambah nama dan sifat bagi Nabi SAW dengan sifat nama yang hanya layak disandang oleh Allah saja. Nah, artinya ada yang memberikan nama pada Nabi Muhammad SAW secara berlebihan.
Dan nama ini harusnya cuma jadi nama untuk Allah, tapi ada yang menamakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak boleh. Nah, sekarang kita lihat seperti menamai beliau. Nah, di sini ada yang menamakan beliau Al-Awwalu, Al-Akhiru, Al-Zahiru, Al-Batinu. Ya, ini cuma jadi nama Allah saja. Coba lihat keterangannya. Al-Awwal, yang pertama. Al-Akhir, yang terakhir. Az-Zahir, yang lahir atau tampak. Al-Batin, yang tidak tampak. Atau mensifati beliau bahwa beliau mengetahui segala sesuatu. Nah, atau menyifati Nabi SAW mengetahui segala sesuatu. Sampai mungkin Nabi Muhammad SAW mengetahui semua ilmu gaib gitu tanpa Allah wahyuhkan. Ya, terus. Bahwa beliau hadir dan melihat. Dan sifat-sifat seperti itu yang merupakan perkataan ahli gulu dan batil. Ahli gulu yaitu yang ekstrim, berpendapat terlalu berlebihan. Terus. Ketika ada orang yang berkata kepada Nabi SAW, sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, Masya Allah wa syi'ta, Masya Allah wa syi'ta. Sesuai kehendak Allah. Nah, terus disejarkan Nabi Muhammad SAW dengan Allah dan kehendakmu. Padahal tidak boleh Nabi SAW disejajarkan dengan Allah di sini. Maka Nabi tegur dia. Terus. Maka beliau SAW bersabda kepadanya. Aj'altani lillahi idlan. Aj'altani lillahi niddan. Qul Masya Allah wahda. Terus. Apakah engkau akan menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Katakanlah, sesungguhnya dengan kehendak Allah saja. Lalu bagaimana dengan perkataan para ahli gulu tersebut? Nah, ini jadi perkataan yang menamakan Nabi SAW dengan Al-Awwalu, Al-Akhiru, Al-Zahiru, Al-Batinu, padahal ini hanya khusus bagi Allah. Nah, ini tidak dibolehkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kesimpulannya yang kita ambil dari pembahasan ini, dari 3 hadis ya. Nama Nabi Muhammad SAW adalah pertama Muhammad, yang kedua Ahmad, yang ketiga Al-Mahi menghapus, yang keempat Al-Hashir yaitu mengumpulkan. Ya syurunas ala qadami, yaitu manusia dikumpulkan pada telapak kakiku. Maksudnya dikumpulkan ya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya disebutkan telapak kakiku karena yang pertama kali yang keluar dari kubur adalah Nabi Muhammad SAW. Summa nas ala isrihi. Kemudian manusia yang lainnya mengikuti beliau. Kemudian disebutkan lagi tadi Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, terus Al-Hashir, terus Al-Aqib penutup. Ya, sudah 5. Terus yang ke-6 Nabiur Rahmah. Nabi yang membawa rahmat pada semesta alam. Terus Nabiur Taubah. Ya, nabi yang menjadi pendakwah agar orang-orang itu bertobat. 7. Terus Al-Muqaffa atau Al-Muqaffi. Ya, 8. Terus yang ke-9 Nabiul Malahim. Malahim tadi artinya itu perang. Ya, karena Nabi SAW ya memimpin perang ketika itu dan disebut dengan gelar Nabiul Malahim. Terus sekarang kita masuk bab 52, bab maja'a fi Aishin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus dibaca. Bab 52. Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masalah ini sudah dijelaskan pada bab ke-9. Dan di sana sudah dijelaskan pada bab ke-9. Itu 1 2 3 4 5 6 7. Iya, di halaman 93 sudah ada. Terus dan di sana penulis membawakan 2 hadis saja. Nah, di sana dibawakan 2 hadis saja. Terus ia mengulanginya di sini dengan menyebutkan sejumlah hadis yang berbicara tentang kehidupan Nabi. Dan beliau hidupnya sesuai dengan kebutuhan. Beliau tidak memperhatikan dunia. Perhatian beliau terfokus ke akhirat. Beliau cukup dengan makanan dan bekal yang sesuai dengan kebutuhan beliau saja. Nah, jadi Nabi SAW itu hidup itu pokoknya cukup. Beliau tidak banyak perhatian pada dunia. Beliau lebih perhatian pada akhirat. Maka makanan yang ada itu yang cukup saja, ya, bekal-bekal yang ada juga yang cukup, ya, tanpa berlebihan. Kita lihat di sini penjelasan tentang kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis 369. Hadis 369. Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami. Ia berkata, Abul Ahwas bercerita kepada kami. Dari Simak bin Harb, ia berkata, aku mendengar Nu'man bin Bashir berkata, bukankah kalian bisa makan? Alastum fit ta'amin wa syarabin ma syi'tum laqad ra'aitu nabiyakum
wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnahu. Dibaca artinya. Bukankah kalian bisa makan dan minum semau kalian? Sesungguhnya aku telah melihat Nabi kalian Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dalam keadaan tidak memiliki dakol, kurma buruk yang dapat memenuhi perut beliau. Nah, kurma buruk saja beliau tidak miliki gitu. Kadang ya makanannya terbatas seperti itu. Terus perkataan An-Nu'man, bukankah kalian bisa makan dan minum semau kalian? Maksudnya kalian telah mencapai taraf kehidupan yang memungkinkan bagi kalian untuk bisa mendapatkan makanan dan minuman secara mudah sesuai dengan keinginan dan selera. Sungguh aku telah melihat Nabi kalian Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dalam keadaan tidak memiliki dakol, kurma buruk yang dapat memenuhi perut. Nah sekarang dakol itu adalah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dakol adalah kurma murahan buruk. Maksudnya bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki kurma yang buruk untuk mengisi perutnya, apalagi kurma yang berkualitas baik. Nah, lihat kurma yang buruk saja nggak ada, apalagi kurma berkualitas baik. Terus hadis 370 tadi berarti menunjukkan kesederhanaan Ibnu Nabi SAW yang pas-pasan seperti itu. Terus hadis 370. Hadis 370. Harun bin Ishaq bercerita kepada kami. Ia berkata, Abdah bercerita kepada kami dari Hisham bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah. Ia berkata, sesungguhnya kami keluarga Nabi Muhammad melewati 1 bulan tanpa menyalakan api. Makanan kami hanyalah kurma dan air. Ya, makanannya itu cuma kurma dan air, dan 1 bulan tidak menyalakan api, berarti tidak memasak. Terus hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya. Ini semua menunjukkan dengan jelas bahwa dunia itu hina di mata Allah. Jika seandainya tidak demikian, maka hamba Allah yang paling mulia, paling sempurna dan paling beribadah kepada Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka pasti Allah berikan dunia kepadanya. Ya, terus. Hadis 371. Abdullah bin Abi Ziyad bercerita kepada kami. Ia berkata, Sayyar bercerita kepada kami. Ia berkata, Ibnu Aslam bercerita kepada kami. Dari Yazid bin Abi Mansur, dari Anas, dari Abu Thalhah, ia berkata, kami pernah mengeluh kepada Rasulullah SAW bahwa kami kelaparan dan kami mengangkat satu batu dari perut-perut kami. Maka Rasulullah SAW mengangkat 2 batu dari perutnya. Abu Isa berkata, hadis ini gharib dari hadis Abu Thalhah. Kami tidak mengetahui kecuali hanya dari jalan ini dan makna perkataannya, dan kami mengangkat satu batu dari warafa'na an butunina an hajarin. Terus dan kami mengangkat satu batu dari perut-perut kami. Adalah salah seorang di antara mereka mengikat sebuah batu ke perutnya karena lemah dan kesusahan menahan lapar. Nah, karena kesusahan menahan lapar sehingga taruh batu di situ supaya tidak terasa lapar lagi. Ya, terus. Perkataan Abu Thalhah, kami pernah mengeluh kepada Rasulullah SAW bahwa kami kelaparan dan kami mengangkat satu batu dari perut-perut kami. Maksudnya setiap orang dari kami mengikatkan sebuah batu pada perutnya karena kesusahan dan kelemahan. Ya, terus. Untuk mengurangi perihnya rasa lapar, sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis rahimahullah. Seseorang jika sedang lapar, maka ia menekankan tangannya ke perutnya. Dengan cara ini, ia merasa rasa laparnya berkurang. Sedangkan para sahabat kadang-kadang mengalami musim kelaparan yang panjang, sehingga pada kondisi tersebut, mereka tidak cukup menekan tangan ke perut. Dan akhirnya ada di antara mereka mengambil batu kecil untuk diikatkan ke perutnya. Nah, itu sampai segitu yang dilakukan oleh para sahabat. Terus ketika kelaparan itu lebih parah lagi, mereka menemui Nabi SAW dan mengeluhkan kelaparan tersebut kepada beliau. Maka Rasulullah SAW mengangkat 2 batu dari perutnya karena sangat lapar sekali. Nah, terus kita masuk hadis 372. Itu tadi dijelaskan kondisi yang sangat lapar sekali. Nah, sekarang kita lihat hadis yang panjang.
Hadis 372. Muhammad bin Ismail bercerita kepada kami. Ia berkata, Adam bin Abi Iyas bercerita kepada kami. Ia berkata, Syaiban Abu Muawiyah bercerita kepada kami. Ia berkata, Abdul Malik bin Umair dari Abu Salamah, dari Abdurrahman, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar rumah pada saat beliau tidak biasanya keluar rumah, sehingga beliau tidak bertemu dengan siapapun. Lalu datanglah Abu Bakar. Beliau bersabda, Maja abika ya Abu Bakrin. Terus, apa yang mendorongmu untuk datang, wahai Abu Bakar? Ia menjawab, aku keluar rumah untuk bertemu dengan Rasulullah dan memandang wajahnya, serta mengucapkan salam kepadanya. Tidak lama kemudian, datanglah Umar. Beliau bersabda, apa yang mendorongmu untuk datang, wahai Umar? Umar menjawab, lapar, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, aku juga merasakan hal itu. Kemudian mereka pergi ke rumah Abul Haitsam bin At-Taihan Al-Ansari. Ia adalah orang yang punya banyak pohon kurma dan kambing. Akan tetapi ia tidak memiliki pembantu. Ketika mereka datang, mereka tidak menjumpainya. Mereka bertanya kepada istrinya, di mana suamimu? Ia menjawab, ia pergi mengambil air minum untuk kami. Tidak lama kemudian, datanglah Abul Haitsam dengan membawa satu kirbah tempat air yang ia sudah isi penuh. Kemudian ia meletakkannya, kemudian menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyebutnya. Ia menyatakan pemuliaan kepada Nabi dengan ayah dan ibunya. Kemudian ia mengajak mereka ke kebunnya dan menghamparkan tikar untuk mereka. Kemudian ia pergi ke sebuah pohon kurma dan kembali lagi dengan membawa satu tandan kurma dan ia hidangkan kurma itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengapa engkau tidak memilih rutab, kurma matang, untuk kami? Ia menjawab, wahai Rasulullah, aku ingin kalian sendiri yang memilihnya atau memilih antara rutab dan busr, kurma segar sebelum matang. Kemudian mereka makan dan minum dari air tadi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini demi Rabb yang jiwaku ada di tangannya, adalah nikmat yang kalian akan ditanya tentangnya pada hari kiamat, yaitu naungan yang sejuk, rutab yang lezat, dan air yang segar. Kemudian sejuk dan segar. Terus, kemudian Abul Haitsam pergi untuk membuat makanan untuk mereka. Nabi bersabda, jangan engkau sembelih yang mempunyai susu. Kemudian ia menyembelih untuk mereka seekor anak kambing yang belum genap 1 tahun. Atau jadi, kambing... bisa juga jadi. Terus, kambing yang berumur 6 atau 7 bulan. Ya. Kemudian ia menghidangkannya kepada mereka. Kemudian mereka memakannya. Beliau bertanya, apakah engkau mempunyai pembantu? Ia menjawab, tidak. Beliau bersabda, jika para tawanan datang kepada kami, maka datanglah engkau kepada kami. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diserai 2 orang tawanan. Kemudian datanglah Abul Haitsam kepada beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pilihlah salah satu dari keduanya. Ia menjawab, wahai Rasulullah, pilihkanlah untukku. Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang diajak musyawarah adalah diberi amanah. Ambillah yang ini, karena aku pernah melihatnya sholat. Dan berbuat baiklah kepadanya. Abul Haitsam pulang menemui istrinya. Ia memberitahu istrinya tentang sabda Rasulullah SAW. Kemudian istrinya berkata, engkau tidak dapat melakukan sabda Nabi SAW dengan sempurna kecuali dengan cara memerdekakannya. Ia berkata, ia hamba sahaya itu merdeka. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi pun ataupun seorang khalifah kecuali ia memiliki 2 orang kepercayaan. Orang kepercayaan pertama menyuruhnya untuk melakukan kebaikan dan melarangnya dari kemungkaran. Sedangkan orang kepercayaan kedua tidak tanggung dalam rusak urusannya. Kemudian barang siapa dilindungi dari orang kepercayaan yang buruk, maka ia telah dilindungi.
Innallaha lam yab'ats nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitonatan. Allah tidaklah mengutus seorang nabi dan khalifah kecuali punya 2 bitonah. Coba di orang 2 bitonah tadi. Sesungguhnya. Ya, sesungguhnya. Sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi pun ataupun seorang khalifah kecuali ia memiliki 2 orang kepercayaan. Orang kepercayaan pertama menyuruhnya untuk melakukan kebaikan dan melarangnya dari kemungkaran. Bermaaf nahi mungkar terus. Sedangkan orang kepercayaan kedua tidak tanggung-tanggung dalam merusak urusannya. Barang siapa dilindungi dari orang kepercayaan yang buruk, maka ia telah dilindunginya. Dilindungi. Ya, terus. Perkataan Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah keluar rumah pada saat beliau tidak biasanya keluar rumah, sehingga beliau tidak bertemu dengan siapapun. Apakah waktu itu di malam hari ataukah siang hari? Abu Hurairah tidak menjelaskannya. Akan tetapi konteks kalimatnya menunjukkan wallahu alam bahwa waktunya di siang hari sebagaimana yang akan disebutkan nanti. Kemudian datanglah Abu Bakar rahimahullah radhiyallahu anhu. Ia selalu bersama dengan Nabi SAW terus-menerus. Baik ketika beliau tidak safar atau ketika safar. Nah ini jadi yang sangat dekat dengan Nabi SAW Abu Bakar. Mulazamatan tahammatan. Dia bermulazamah yaitu dekat dengan Nabi SAW secara sempurna. Terus. Beliau SAW bersabda, apa yang mendorongmu untuk datang, wahai Abu Bakar? Ia menjawab, aku keluar rumah untuk bertemu dengan Rasulullah dan memandang wajahnya, serta mengucapkan salam kepadanya. Maksudnya bahwa ia keluar rumah pada saat itu untuk bertemu dengan Nabi. Di sini dijelaskan semangat para sahabat untuk bertemu dengan Nabi SAW sering memandang beliau dan duduk-duduk serta mendengarkan hadisnya. Nah lihat Nabi SAW itu sangat disenangi para sahabat, mereka senang bertemu beliau. Ketika itu untuk melihat wajahnya saja mereka ingin ketemu Nabi SAW atau cuma sekadar untuk mengucapkan salam pada beliau. Terus. Tidak lama kemudian datanglah Umar. Beliau SAW bersabda, apa yang mendorongmu untuk datang wahai Umar? Ia menjawab, lapar wahai Rasulullah. Jadi para sahabat lapar seperti itu. Lihat tuh kehidupan mereka. Lantas? Maksudnya tidak lama kemudian datanglah Umar dengan rasa lapar. Beliau SAW bersabda, aku juga merasakan hal itu. Maksudnya aku juga lapar. Tidak perlu memalingkan makna ini ke makna lainnya yang jauh dari makna yang sebenarnya untuk menghindar dari menetapkan sifat lapar bagi Nabi SAW. Kemudian mereka pergi ke rumah Abul Hitsam bin At-Tayhan Al-Ansari. Bin At-Tayhan Al-Ansari. Terus. Ia adalah orang yang mempunyai banyak pohon kurma dan kambing. Allah telah memberikan kepadanya keluasan harta. Ia memiliki kebun kurma dan banyak kambing. Akan tetapi ia tidak memiliki pembantu. Maksudnya ia tidak memiliki pembantu. Ketika mereka datang, mereka tidak menjumpainya. Mereka bertanya kepada istrinya, di mana suamimu? Ia menjawab, ia pergi mengambil air minum untuk kami. Ia membawa kirbah dan pergi untuk mengambil air segar untuk kami. Tidak lama kemudian, datanglah Abul Hitsam dengan membawa satu kirbah, tempat air yang ia sudah isi penuh. Dengan membawanya, kemudian ia meletakkannya. Kemudian menemui Nabi SAW dan menyambutnya, yaitu dengan memeluk beliau sebagai ungkapan kegembiraan dengan datangnya Nabi SAW ke rumahnya. Ia mengagumi Nabi SAW dengan ayah dan ibunya, yaitu dengan mengatakan, aku menebusmu dengan ayah dan ibuku, wahai Rasulullah. Ya, terus. Kemudian ia mengajak mereka ke kebunnya. Kebun adalah ladang. Ladang disebut kebun karena biasanya secara umum dipagari. Maksudnya dibuat pagar sekelilingnya. Ya. Dan menghamparkan tikar untuk mereka. Maksudnya menghamparkan tikar di atas tanah agar mereka leluasa duduk. Ya. Kemudian ia pergi ke sebuah pohon kurma dan kembali lagi dengan membawa satu tandan kurma. Dan ia hidangkan kurma itu, maksudnya ia membawa satu dahan secara utuh yang berisi kurma matang dan kurma mentah. Dan ia hidangkan dahan kurma itu di hadapan Nabi SAW. Ya, terus? Nabi SAW bersabda,
mengapa engkau tidak memilihkan rutab, kurma matang untuk kami? Maksudnya, sebenarnya engkau tidak perlu memotong satu dahan secara utuh. Seandainya engkau pilihkan kurma matangnya saja, maka ia sudah cukup. Ia menjawab, wahai Rasulullah, aku ingin kalian sendiri yang memilihnya atau memilih antara rutab dan busher, kurma segar sebelum matang. Jika seseorang dihidangi satu dahan secara utuh, maka ia bisa memilih apa yang ia sukai. Maka hal itu akan lebih lezat dan menikmati daripada ia dipilihkan sebagian saja. Ya, jelas. Kemudian mereka makan dan minum dari air tadi, air segar yang tadi dibawa oleh Abul Haytham di dalam kirbah. Lanjut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ini demi Rob yang jiwaku ada di tangannya adalah nikmat yang kalian akan ditanya tentangnya pada hari kiamat, yaitu naungan yang sejuk, rutab yang lezat, dan air yang segar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kalian pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Dan kalian nanti akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang kalian bangga-banggakan. Terus. Quran Surat At-Takasur ayat 8. Kenikmatan adalah segala sesuatu yang dinikmati oleh manusia di dunia, berupa makanan, minuman, kasur, pakaian, kesehatan badan, dan yang lainnya. Semua itu akan ditanyakan kepadanya pada hari kiamat. Nah, semua itu akan ditanya, nikmat-nikmat yang ada, sehat, umur panjang, itu akan ditanyakan pada hari kiamat. Terus. Jika seseorang memiliki naungan yang sejuk yang melindunginya dari sengatan panas matahari, maka itu adalah kenikmatan. Lalu bagaimana dengan AC yang menyejukkan bagian dalam rumah sepanjang musim panas yang sangat terik? Jika ia keluar dari rumah, maka ia mengendarai mobil yang ber-AC dingin. Jika ia masuk masjid, maka dia dalam masjid didinginkan oleh AC juga. Ini semua adalah kenikmatan yang akan ditanyakan pada setiap hamba pada hari kiamat. Karena kenikmatan ini Allah mudahkan bagi hamba tersebut untuk ia manfaatkan dalam rangka melakukan amal ketaatan. Jika ia gunakan untuk amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memujinya atas kenikmatan tersebut, maka ia telah mengakui bahwa nikmat itu dari Allah, dan dengan cara seperti itu setelah mensyukuri nikmat tersebut. Nah, lihat, jadi disebut nikmat, kata Syekh Abdul Razak di sini, "Fanaimu huwa kullu syai'in yatana'ama bil insan wa yatahanna bihi fi hadhihi dunya min ta'amin aw syarabin aw farashin aw libasin aw sihati badanin aw ghairi dzalika kullu dzalikum yus'al anhu yaumal qiyamah." Nikmat itu adalah segala sesuatu yang orang itu nikmati, bersenang-senang dengannya. Ada situ nikmat-nikmat dunia, makanan, minuman, ya, kendaraan seperti kuda, ada pakaian, kesehatan badan, selainnya. Semua itu akan ditanya pada hari kiamat. Jadi ayat tadi, summa latus alunna yauma idzin anin naim. Semua itu akan ditanyakan pada hari kiamat. Termasuk makanan, minuman yang segar, ya, semua itu akan ditanya. Jadi maksud nikmat itu sifatnya itu umum. Wallahu alam, ya, stop sampai di situ. Nanti kita akan lanjutkan pada esok hari insyaallah, melanjutkan tentang kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulan yang bisa kita ambil di siang hari ini, hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sederhana. Ya, kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu begitu sederhana. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bisa dibaca? Oh ya Ustaz, dari WhatsApp. Ya. Pertama Ustadz izin bertanya. Kalau kita mau memberikan zakat, kita apakah harus diakadkan, diberitahukan, diucapkan kepada si penerima kalau itu zakat? Tidak. Cukup dengan niat saja, tanpa memberitahu itu zakat, tidak masalah. Selanjutnya, Ustadz izin bertanya, kapan membaca doa tambahan saat kunut sesuai yang Ustadz sebarkan di media sosial, Ustadz? Apa diulang? Kapan membaca doa tambahan saat kunut sesuai yang Ustadz sebarkan di media sosial, Ustadz? Itu dibacanya nanti setelah selesai yang doa yang diajarkan Nabi SAW pada Al-Hasan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazilu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Nah, terus baru ditambah dengan doa apapun.
Ya, baik, ada telepon. Assalamualaikum. Ya, Salam. Ustaz, saya Fitri Pak dari Bandung. Ya, silakan Bu Fitri. Ya, mau nanya Pak, kan saya dulu pernah dengar katanya Toha atau Yasin itu nama lain Nabi Muhammad, betul ya? Tidak benar. Oh, benar ya. Iya. Dalam kitab-kitab sirah juga tidak disebut itu sebagai nama beliau. Bagaimana? Halo? Di dalam kitab sirah atau kitab sejarah Nabi tidak disebut sebagai nama beliau, nama-nama kayak Toha, Yasin gitu. Cuma sebatas 9 saja yang tadi kita sebut. Berarti bukan ya? Bukan. Oh, ya. Sama ini juga Ustaz kan boleh nggak sih kalau sholawat nih, misalnya kita sholawat untuk dapat uang misalnya ya, tapi uangnya itu kita gunain nanti, jadi kita gini, aduh pengen uang banyak, kita sholawatin aja, tapi uang itu nanti kita rencanain mau dipakai buat sedekah misalnya gitu, boleh nggak sih? Nggak boleh. Tetap nggak boleh tujuannya gitu, walaupun tujuannya itu uang itu nanti, atau saya pengen mobil, nanti mobil saya pakai buat silaturahmi. Iya, karena masalahnya sholawat cuma tujuan untuk dapat dunia walaupun dipakai untuk agama gitu. Namun kan tujuan pokoknya dia dapat dunia tadi sebenarnya. Dia memakai itu untuk ibadah kan tujuan belakangan. Oh, tujuan utamanya dulu ya, yang pertamanya pengen apa gitu ya? Enggak, jadi saran saya sih tidak pakai niatan kayak gitu. Sholawat saja tanpa minta gantian dunia. Oh, iya. Iya, saya pernah bahas ini di medsos juga. Nah itu, terus ini Kak ada yang bilang katanya sholawat itu lebih banyak, lebih baik banyak sholawat aja. Nah saya pengen tahu kalau sholawat boleh nggak sih? Jadi kadang-kadang sholawat saya juga bingung sholawat apa kayak subhanallah atau la ilaha kayak gitu. Jadi bingung karena ada yang bilang sholawat itu lebih baik dibandingin itu gitu. Gimana ya Ustaz kalau kayak gitu pendapatnya kayak gitu? Pendapat yang tepat baca zikir sesuai dengan waktu dan kondisi masing-masing. Kita ada sholat bacanya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Nanti kalau di waktu yang Nabi suruh sholawat kita sholawat. Nah itu namanya sudah memperbanyak sholawat. Saat ini kita ngaji ini ya, saya kan sebut di dalam kitab ini kan nama Nabi berulang kali disebut kan, Nabi Muhammad. Nah, sholawat lagi itu, sallallahu alaihi wasallam, ulang lagi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah banyak sholawat itu. Maka yang tepat amalan itu, ini menurut Imam Ibnul Qayyim, disesuaikan dengan waktu dan tempat masing-masing. Waktu, tempat, dan tugasnya. Ya, jadi bagi amalan seperti itu sehingga kita tahu, oh ini waktu ini saya baca apa ini ya. Jadi enggak. Kalau buktinya salah kalau kita pakai sholawat terus, habis sholat langsung kita baca sholawat. Oh, nggak tepat. Karena ada zikir tertentu yang disuruh baca di situ. Nggak langsung sholawat. Gitu. Jadi sesuaikan. Ya, untuk ini. Nanti habis azan. Nah, habis azan baru disuruh sholawat. Nah, itu baru kita baca sholawat. Kita dengar azan nih ya. Ya, kita dengar azan. Nah, sudah selesai. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu baru tepat. Gitu. Baca sholat 1000 kali atau gitu, maksudnya ada yang bilang gitu, saya kalau lagi susah sholat aja katanya. Jadi ya, bingung apa ya, itu syariat-syariat yang tidak tepat saya rasa. Menganjurkan kayak gitu tidak benar. Ada juga kan sholat yang saya dengar sholat kan yang baik sholat Ibrahim ya. Iya. Tapi ada juga sholat yang apa minta kesembuhan, apa itu termasuk gulu atau enggak ya kalau saya? Iya, termasuk gulu berlebihan nanti. Jadi dia kalau saya baca artinya itu sholat itu Muhammad penyembuh. Nah, itu yang tadi kita bahas di sini. Itu yang tadi kita bahas. Itu mengangkat Nabi SAW sampai derajat Allah. Nggak boleh. Jadi, kalau itu untuk sedangkan yang kalau kita sebelum berdoa kita baca salawat itu memang itu tujuannya apa dong kalau gitu Ustaz? Jadi kan jadi kita baca. Kalau nggak baca salawat tuh. Saya berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu sudah sholawat itu. Bukan mengagungkan Nabi Muhammad, bukan. Bisa jadi kan itu salah satu syarat semuanya kalau kita nggak baca sholawat berarti doa nggak akan dikabulin gitu kan? Ya ini saya sudah baca sholawat nih. Ini pujiannya nggak berlebih-lebihan. Itu nggak apa-apa. Bisa emang benar harus kayak gitu ya tuntunannya kalau doa itu. Jadi iya. Memuji, sholawat, terus masuk isi doa gitu. Gitu. Ya deh Ustaz. Satu lagi kalau kunut boleh nggak sih sekarang ada kunut tapi sambil baca handphone atau baca pegang kertas boleh? Nah, baiknya dihafalkan lah. Hafalnya pendek aja kok, masa nggak bisa hafal? Kan misalnya kan ada doanya gitu. Iya, tahu ada doanya, tapi kalau bisa dihafalkan gitu. Kalau nggak kunut nggak apa-apa gitu.
Kunut witir kan yang dimaksud. Kalau kunut witir yang dimaksud, nggak kunut nggak apa-apa, karena hukumnya sunnah saja, tidak sampai wajib. Oh, iya, baik. Ini Ustaz, kalau baca doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa itu malam aja ya? Kalau Malam. Atau cuma khusus pada saat Sebenarnya maknanya umum sih, mau setiap waktu juga boleh. Namun kalau lihat dari konteks yang ditanyakan oleh Aisyah itu kan tanya sama Rasul, wahai Rasulullah, jika saya dapati yang saya yakini itu malam Lailatul Qadar, apa yang mesti saya baca? Kemudian Rasul jawab, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh, berarti pada malam hari. Tapi kalau saya baca sambil sekarang ke siang itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Sama sedekah juga, katanya dibilang sedekah dilakukan malam hari. Kalau seandainya sedekahnya siang hari, nggak masalah. Masuk ke dalam Lailatul Qadar nggak ya? Nggak mesti cocokkan juga dengan Lailatul Qadar. Lakukan siang hari amalan sendiri, amalan malam juga ada sendiri lagi. Oh, iya, baik. Terima kasih banyak, Ustaz. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah waktu asar, kami rasa cukup. Ya, insya Allah kita lanjut. Ada kajian malam ini jam 8. Untuk para remaja bisa stay di baik yang mendengar lewat radio, lewat YouTube, Facebook, Instagram, bisa mengikuti kajian-kajian nanti malam ada dan subuh juga tetap ada seperti biasa. Demikian kami cukupkan. Nah, satu lagi. Coba. Assalamualaikum. Tutup. Baik, kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pemirsa dan pendengar dari Rumah Iso TV dan juga Radio DS, itu tadi telah kami hadirkan untuk Anda live kajian bersama Ustadz Muhammad Abdul Wasikal yang tadi telah membahas tentang berbagai nama mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diambil dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi. Dan para pendengar dan pemirsa dari Rumah Iso TV dan juga Radio DS, kami informasikan sedikit untuk Anda, yaitu jangan lewatkan kajian bersama beliau Ustadz Muhammad Abdul Wasikal yang akan dimulai pada nanti malam pukul 20 sampai 20.45 waktu Indonesia Barat, yang mana di kesempatan malam nanti akan membahas tentang bahas tuntas secara rutin hadis Arba'in An-Nawawiyah dengan hadis ke-11, tinggalkan yang meragukan. Dan untuk para pendengar yang ingin menyaksikan bisa lewat Facebook, YouTube, dan juga tentunya radio streaming dari Radio DS tentunya para pendengar ya. Dan sampai di sini dulu para pendengar dan pemirsa dari Rumah Iso TV dan juga Radio DS, perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami tutup perjumpaan kita di sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.